Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan bahasa Indonesia kita. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Maka dari itu kita masih kuliah secara daring. Nah, melanjut dari pekan lalu, maka hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Dan format perkuliahan kita juga sama, yaitu melalui video interaktif. Nah, jadi pekan lalu kita sudah bahas tentang pembentukan dan perluasan kalimat. Pada hari ini kita akan melanjutkannya dan membahas jenis-jenis kalimat. Nah, oleh karena itu, silahkan dengarkan dengan baik, pahami dengan baik materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan materi jenis-jenis kalimat. Nah, sebelum kita lihat bagaimana ragam-ragam atau jenis-jenis kalimat itu dalam bahasa Indonesia, kita ulang kembali atau kita antar kembali apa sih sebenarnya definisi dari kalimat. Nah, definisi yang saya ambil ini saya kutip dari pandangan Abdul Khair dan Hasan Alwi DKK. Abdul Khair dalam bukunya Linguistik Umum dan Hasan Alwi DKK dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, silahkan kalian cari bukunya, silahkan kalian baca dan pahami. Itu materi tentang bahasa Indonesia, dasar-dasarnya ya. Nah, definisi mereka itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita bahas pekan lalu. Mana yang kita bahas pekan lalu yaitu yang dinamakan sebagai kalimat itu tidak dilihat dari panjang pendeknya redaksi kalimatnya. Tapi yang kita lihat adalah apakah syarat-syarat kalimat itu terpenuhi. Syaratnya seperti apa? Jadi kalau dalam bentuk tulisan, maka dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Jadi konstituennya atau isinya itu bisa berupa kata, frasa, ataupun klausa. Jadi tidak harus panjang. Intinya adalah dia diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Ada 3 tanda bacanya ya, yaitu titik, seru, dan tanda tanya. Nah, itu kalau dalam wujud tulisan. Kalau dalam wujud lisan, ya kalimatnya diucapkan dengan suara naik turun atau keras lembut, diberikan jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, intonasi akhir ini berhubungan dengan tanda baca final kalau dalam wujud tulisannya. Nah, diakhiri dengan intonasi akhir, kemudian diikuti dengan kesenyapan atau kita diam karena kalimatnya sudah berakhir, agar tidak terjadi asimilasi atau perpaduan bunyi atau proses fonologis lainnya. Nah, jadi definisi kalimat kita pekan lalu itu sejalan dengan pandangan dari Abdul Khair dan Hasan Alwi DKK. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa ternyata kalimat itu ya seperti ini, tidak lagi dilihat dari panjang pendeknya, akan tetapi dilihat dari lengkap terpenuhinya syarat-syarat sebuah kalimat. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis kalimat, maka materi ini kita bagi dalam 5 jenis. Nah, jenis-jenis ini akan kita bahas satu persatu dalam perkuliahan ini.
Jadi tanpa berlama-lama lagi kita bahas satu persatu. Jadi ada berdasarkan intonasi final, ada berdasarkan jumlah klausa, berdasarkan pengisi predikat, berdasarkan kelengkapan unsur, dan berdasarkan ketergantungan dalam paragraf. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk berdasarkan intonasi final, kita bagi kalimat menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada yang dinamakan kalimat deklaratif, atau disebut juga dengan kalimat pernyataan. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan, dan bentuknya diakhiri dengan penggunaan tanda baca titik. Nah, jadi kalimat ini intonasinya itu datar karena hanya menyatakan sesuatu. Contoh, Sulaiman mandi di sungai. Mereka berangkat bersama ke sekolah. Kemarin dia datang ke rumahku. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Nah, kita perhatikan dia diakhiri dengan tanda baca titik. Maka dia tergolong dalam kalimat deklaratif. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini tandanya adalah ia diakhiri dengan tanda seru. Dan penggunaannya digunakan untuk memerintah, menyuruh, memohon, melarang, atau mengajak. Itu yang disebut sebagai kalimat imperatif. Atau bahasa umumnya adalah kalimat perintah. Nah, contohnya, carilah pekerjaan apa saja. Perbaikilah sepeda ini. Mohon diterima dengan baik dan pergi. Nah, jadi wujudnya itu diakhiri dengan tanda baca seru. Dan isinya bisa berupa kata, frasa, maupun klausa. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Maka dari itu, penandanya adalah digunakan tanda baca tanya di akhir kalimat. Contohnya, apakah dia pelakunya? Dapatkah dia pergi sekarang? Di mana dia bekerja? Kapan dia tiba? Nah, jadi itu yang disebut sebagai kalimat interrogatif. Nah, yang keempat, ada yang disebut sebagai kalimat ekslamatif. Kalimat ini digunakan untuk menyeru sesuatu. Nah, biasa juga kalimat ini dikenal dengan istilah kalimat interjeksi, karena biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Nah, karena dia kalimat seru, maka dia ditandai dengan penggunaan beberapa kata. Contohnya, alangkah, betapa, bukan main, wah, atau amboi, dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, alangkah bebasnya pergaulan mereka, betapa bebasnya pergaulan mereka. Nah, yang contoh ketiga masuk kalimat interjeksi, menyatakan perasaan kagum atau heran. Wah, cantiknya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai kalimat ekslamatif. Jadi itu ada 4 jenis kalimat berdasarkan intonasi final atau intonasi akhir. Ada kalimat deklaratif yang berupa pernyataan, ada kalimat imperatif yang berupa perintah atau suruhan atau larangan atau ajakan atau permohonan. Ada juga kalimat interrogatif, kalimat tanya, dan ada kalimat ekslamatif. Itu kalimat seru. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada kalimat berdasarkan jumlah klausa. Nah, berdasarkan jumlah klausanya ini dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu apa?
Dia adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Dengan demikian, dia minimal atau hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pekan lalu kan kita sudah bahas apa itu klausa. Klausa itu adalah unsur yang bersifat predikatif atau unsur pembentuk kalimat yang bersifat predikatif. Dengan demikian, dia minimal terdiri atas subjek dan predikat. Nah, klausa dan kalimat itu hampir mirip. Pembedanya hanya terletak di penggunaan intonasi final. Jika sebuah klausa diberikan tanda baca final atau intonasi final, maka dia sudah menjadi satu kalimat yang dikenal dengan kalimat tunggal. Jadi seperti itu. Contoh dari kalimat tunggal kita lihat, nenekku cantik. Nah, nenekku berperan sebagai subjek, kemudian cantik predikatnya. Mereka bernyanyi sepanjang malam. Mereka subjek, bernyanyi predikat, sepanjang malam, keterangan waktu. Kemudian gadis itu subjek, sedang memandangku, itu predikat. Jadi seperti itu. Itu yang disebut sebagai kalimat tunggal yang hanya terdiri atas satu klausa. Yang kedua, kita mengenal ada yang namanya kalimat majemuk. Nah, jadi untuk yang pertama tadi dikenal juga dengan istilah kalimat simplex ya, kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Dikenal dengan istilah kalimat simplex. Nah, untuk kalimat majemuk ini dikenal dengan istilah juga kalimat kompleks. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa. Nah, jadi dia memiliki beberapa jenis informasi di dalam kalimatnya. Nah, kalimat ini terbagi atas 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, maupun gabungan. Nah, kita lihat. Untuk kalimat majemuk setara, dia adalah kalimat yang klausa-klausanya memiliki status yang sama, yaitu setara atau sederajat. Klausa ini atau klausa-klausa dalam kalimat ini secara eksplisit yaitu dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu seperti apa? Contohnya, ada kata dan, atau, tapi, lalu. Nah, tetapi tidak selamanya harus menggunakan konjungsi koordinatif. Nah, dia juga biasa tidak menggunakan konjungsi koordinatif. Kita bisa lihat contoh. Nah, di kalimat pertama, nenek melirik, kakek tersenyum, dan cucu tertawa. Di sini, dalam kalimat majemuk ini terdiri atas 3 klausa. Ada nenek melirik, subjek pertama, predikat pertama, kakek tersenyum, subjek kedua, kakek tersenyum, predikatnya, dan cucu tertawa, ada penggunaan konjungsi koordinatif, yaitu dan. Cucu subjek ketiga, tertawa predikat ketiga. Jadi dia contoh kalimat majemuk setara. Jadi wujudnya seperti ini. Nah, contoh kedua, dia membuka pintu, lalu menyilakan kami masuk. Nah, klausa pertama, dia membuka pintu. Klausa kedua, dia menyilakan kami masuk. Nah, terkadang dalam kalimat majemuk setara ini terjadi penyesapan atau terjadi penghilangan unsur-unsur yang sama dalam kalimatnya. Misal, di kalimat kedua ini kan dia memiliki subjek yang sama antar klausa yang satu dan klausa yang kedua. Jadi, subjek dia itu dihilangkan untuk klausa keduanya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Langsung disenyapkan. Nah, itu yang disebut sebagai penyesapan salah satu unsur dalam kalimat majemuk setara. Karena klausa ini sebenarnya
dia membuka pintu, dan dia menyilahkan kami masuk. Jadi subjeknya sama. Maka dari itu dia disenyapkan saja untuk klausa keduanya karena sama. Nah, contoh ketiga, ini contoh yang tidak menggunakan konjungsi koordinatif. Saya ingin turut serta. Sayang, ibu tidak mengizinkan. Jadi klausa pertama, saya ingin turut serta. Klausa kedua, ibu tidak mengizinkan. Nah, jadi itu yang disebut sebagai kalimat majemuk setara. Jadi unsur-unsurnya bersifat setara. Tidak ada yang menjadi induk kalimat, tidak ada yang menjadi anak kalimat. Atau tidak ada yang menjadi klausa inti, dan tidak ada yang menjadi klausa penjelas atau pewatas. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau tadi kalimat majemuk setara itu klausa-klausanya setara, maka di kalimat majemuk bertingkat ini tidak. Akan tetapi, dalam kalimat majemuk bertingkat ini ada klausa yang berperan sebagai klausa induk atau klausa inti, dan ada yang berperan sebagai klausa bawahan atau pewatasnya. Nah, biasanya secara eksplisit dia menggunakan konjungsi-konjungsi subordinatif atau konjungsi yang bertingkat. Contoh konjungsinya ada kalau, ketika, meskipun, dan karena. Namun terkadang juga dia tidak menggunakan konjungsi. Nah, kita lihat contohnya. Nenek membaca koran ketika kakek tidak ada di rumah. Jadi ada dua klausa, nenek membaca koran, kedua kakek tidak ada di rumah. Nah, yang menjadi klausa inti dalam kalimat ini adalah klausa yang mendahului konjungsi. Nah, makanya yang menjadi intinya adalah nenek membaca koran. Sedangkan ketika kakek tidak ada di rumah, itu menjadi klausa bawahan atau dalam istilah lainnya dikenal dengan anak kalimat. Nah, karena dia diawali dengan konjungsi subordinatif ketika. Nah, kalimat ini bisa dibalik menjadi ketika kakek tidak ada di rumah, nenek membaca koran. Nah, ketika kalimat ini dibalik, maka anak kalimat dibawa ke awal dan konjungsinya menjadi awal pembuka kalimat. Maka antara anak kalimat dan induk kalimat ini diberikan tanda koma. Nah, ini untuk membedakan mana anak kalimat dan mana induk kalimat. Ini seperti itu ya untuk kalimat majemuk bertingkat. Bisa dengan contoh lain, misalnya dia tidak datang karena hujan, atau bisa dibalik karena hujan, dia tidak datang. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kalau dalam kalimat majemuk bertingkat, fungsi dari anak kalimatnya yaitu menjadi fungsi keterangan. Nah, ini kita sudah bahas ya di pertemuan lalu di bagian perluasan kalimat, utamanya di perluasan keterangan. Nah, jadi anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat itu sebenarnya merupakan perluasan keterangan dari klausa inti. Nah, jadi dia bersifat keterangan ya, dia berfungsi sebagai keterangan. Jadi seperti itu. Nah, contoh ketiga ini dia tidak menggunakan konjungsi subordinatif. Akan tetapi dia menggunakan prinsip perluasan. Nah, ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di bagian perluasan kalimat. Jadi yang namanya kalimat yang mengalami perluasan, maka pada dasarnya dia menjadi kalimat majemuk bertingkat. Walaupun tidak menggunakan konjungsi subordinatif. Contoh.
Kalimat ini sebenarnya berasal dari kalimat dia menjumpai Ali. Nah, dia menjumpai Ali itu kan terdiri atas subjek, predikat, objek. Ali menjadi objeknya. Nah, akan tetapi si objek ini mengalami perluasan, mengalami penjelasan. Nah, siapa si Ali? Ternyata si Ali adalah orang yang pernah menolong Ahmad. Makanya Ali diganti menjadi orang yang pernah menolong Ahmad. Nah, ketika diganti, maka jadilah kalimat tunggal tersebut menjadi kalimat majemuk bertingkat. Mengapa? Karena ada informasi tambahan di dalam kalimatnya. Maka informasinya tidak lagi tunggal, tapi sudah menjadi dua informasi di dalamnya. Contoh, dia menjumpai. Ini kan satu klausa. Siapa yang dijumpai? Orang yang pernah menolong Ahmad. Nah, ini satu klausa juga. Maka dia sudah tergolong kalimat majemuk. Dan kalimat majemuknya adalah kalimat majemuk bertingkat. Karena ada intinya, yaitu dia menjumpai, dan pewatasnya atau anak kalimatnya adalah orang yang pernah menolong Ahmad. Orang yang pernah menolong Ahmad ini kan pengganti dari si Ali yang dijelaskan. Maka dia menjadi pewatas atau penjelasnya. Maka dia menjadi anak kalimat. Nah, jadi dia tidak melulu harus diberikan konjungsi subordinatif. Itu saja tidak. Nah, kalau dia bentuk perluasan, maka dia sudah tergolong dalam kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya untuk contoh pertama dan kedua ini juga sebenarnya berupa perluasan keterangan di bagian ketika kakek tidak ada di rumah. Ini perluasan sebenarnya. Karena kita bisa lihat nenek membaca koran saat itu. Nah, saat itu kan keterangan waktu. Nah, ini bisa dijelaskan saat itunya kapan? Ya, ketika kakek tidak ada di rumah. Maka bisa diganti. Maka pada dasarnya yang menjadi kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang mengalami perluasan. Entah itu perluasannya di subjek, entah itu perluasannya di predikat, pelengkap, objek, maupun di keterangan. Nah, itu kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di bagian perluasan kalimat. Jadi seperti itu. Itu kalau kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang ketiga adalah kalimat majemuk kompleks. Nah, di kalimat majemuk kompleks ini, kalimat ini adalah kalimat perpaduan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dengan demikian, dalam kalimat ini minimal terdiri atas 3 klausa. Karena ada klausa yang dihubungkan secara koordinatif atau setara, ada juga klausa yang dihubungkan secara subordinatif atau bertingkat. Kita bisa lihat contohnya. Nenek bernyanyi dan menari ketika kakek tidak ada di rumah. Nah, ini kan ada 3 klausa. Nenek bernyanyi, nenek menari, dan kakek tidak ada di rumah. Nah, makanya hubungan antara klausa pertama dan klausa kedua, dia hubungannya koordinatif atau setara. Dan hubungan antara klausa pertama, kedua, dan ketiga, dia memiliki hubungan subordinatif. Yang menjadi klausa intinya adalah nenek bernyanyi dan menari. Menjadi anaknya, kakek tidak ada di rumah. Nah, inilah disebut sebagai kalimat majemuk kompleks. Dia memadukan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ada 3 berdasarkan jumlah klausanya. Ada 2 berdasarkan kalimat jumlah klausanya. Ada kalimat tunggal dan hanya terdiri atas klausa, dan ada kalimat majemuk yang lebih dari 1 klausanya. Nah,
kalimat majemuk ini juga terbagi. Ada kalimat majemuk setara yang hubungan klausa-klausanya setara, dan ada kalimat majemuk bertingkat yang hubungannya bertingkat. Ada yang inti, ada yang penjelas atau pewatas. Ada inti, ada induk, ada anak kalimat. Nah, yang ketiga ada kalimat majemuk kompleks, yaitu perpaduan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan pengisi predikat. Nah, berdasarkan pengisi predikat ini, maka kita kenal beberapa jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal. Nah, jadi kita bisa menebak ya, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau frasa verba atau frasa kerja. Jadi itu intinya, ya predikatnya berwujud verba. Nah, kalimat ini dapat kita bagi-bagi lagi. Ternyata bisa menjadi kalimat verba transitif, intransitif, aktif, dan pasif. Nah, kita bisa lihat contohnya masing-masing. Nah, yang dinamakan verba transitif, kalimat verbal transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa verba dan membutuhkan kehadiran objek. Manakala objek tidak hadir, maka kalimatnya tidak lengkap atau informasi dalam kalimatnya tidak jelas. Contoh, Zulham menendang bola. Nah, kehadiran bola itu perlu karena untuk menjelaskan Zulham menendang apa. Nah, kalau Zulham menendang, kan tidak jelas dia apa yang dia tendang, maka kehadiran objek ini perlu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, dalam kalimat verba transitif ini, ada kalimat verba transitif, ada kalimat verba monotransitif, dan ada kalimat verba bitransitif. Biasa juga ada sumber yang menyebutnya sebagai kalimat verba ekatransitif dan kalimat verba dwitransitif. Intinya adalah, kalau dia mono atau eka, maka jumlah objeknya hanya satu. Kalau kalimatnya dwi atau bitransitif, maka jumlah objeknya ada dua. Nah, untuk yang jenis kedua ini, dikenal ada objek langsung dan objek tak langsung, atau ada objek pertama dan objek kedua. Contohnya bisa kita lihat di contoh kedua. Sari, subjek, membelikan, predikat, adiknya, objek pertama atau objek langsung. Jadi dia yang dikenai langsung perbuatan dari predikat. Nah, objek tak langsungnya adalah buku gambar atau objek keduanya. Jadi itu yang disebut sebagai kalimat verba bitransitif. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kalimat verba intransitif. Nah, kalau tadi di kalimat verba transitif membutuhkan kehadiran objek, maka di kalimat verba intransitif ini, dia tidak memerlukan kehadiran objek. Contoh, Rahmat berjalan-jalan di taman. Nah, Rahmat subjeknya, berjalan-jalan predikatnya, dan di taman sebagai keterangan tempat. Nah, predikatnya tidak butuh kehadiran objek. Ya, begitupun dengan contoh yang kedua. Sinta sedang menari. Nah, Sinta subjeknya sedang menari, predikatnya berupa frasa kerja. Jadi dia tidak butuh kehadiran objek. Itu disebut sebagai kalimat verba intransitif. Ada contoh-contoh yang lain, misalnya Ali berlari. Dia tidak butuh juga kehadiran objek. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, ada kalimat aktif.
Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang diisi oleh predikat aktif. Nah, dia predikatnya kan verba. Nah, predikat verba ini itu adalah verba aktif. Penandanya, dia menggunakan awalan me pada predikatnya. Contoh, Purnomo Purnomo membuang sampah di tempat sampah. Jadi predikatnya membuang. Kita lihat berasal dari kata dasar buang dan dibubuhi dengan imbuhan me. Jadi jadinya membuang. Nah, begitupun dengan contoh kedua, aku sedang menulis surat. Nah, aku sedang menulis surat. Aku subjek sedang menulis predikatnya dan surat menjadi objeknya. Nah, predikatnya diawali dengan awalan me. Itu kalimat aktif. Nah, lawannya adalah kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif tadi predikatnya verba aktif, maka kalimat pasif adalah predikatnya verba pasif. Biasanya ditandai dengan penggunaan awalan di pada predikatnya. Akan tetapi bisa juga tidak diberikan awalan di, dia hanya menggunakan kata dasarnya saja. Nah, ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalimat aktif dan kalimat pasif ini sangat berhubungan dan dia menjadi kalimat yang dipertentangkan. Dengan demikian, hubungan antar keduanya sebenarnya, kalimat aktif itu bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, untuk mengubahnya itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, ketentuan pertama, jadi ketentuan-ketentuan ini melahirkan jenis-jenis kalimat pasif yang berbeda. Nah, ketentuan yang pertama adalah ketika subjek dari kalimat aktif adalah orang ketiga atau jadi orang ketiga ya. Orang ketiga gunakan kata ganti pronomina dia atau mereka atau nama orang, maka dia menggunakan cara pertama untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat contoh yang pertama ya. Purnomo membuang sampah. Nah, kalimat ini diubah menjadi pasif dengan cara sampah dibuang oleh Purnomo. Jadi ada pembalikan posisi. Jadi antara objek dan subjek di kalimat pasif itu diganti atau ditukar. Jika tadi subjeknya Purnomo berada di depan, maka di kalimat pasif dia dibawa ke belakang. Jadi objek yang pertama, kemudian predikatnya dan subjeknya. Nah, kita perhatikan predikatnya itu berubah dari awalan me itu menjadi awalan di. Ini seperti itu ya. Nah, kemudian kalimat pasif itu biasa diberikan juga atau ditambahkan kata oleh. Nah, kata oleh ini bersifat manasuka. Jadi dia bersifat manasuka, boleh ada, boleh ditambahkan, dan boleh juga tidak. Jadi seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif, manakala subjeknya adalah kata ganti atau pronomina orang pertama, saya atau kami, maka dia menggunakan aturan atau ketentuan kedua. Ketentuannya bagaimana? Jika tadi kita lihat di kalimat aktif, nah ini kan subjeknya aku, predikatnya sedang menulis. Nah, surat adalah objeknya. Maka dia diubah posisinya menjadi objek tetap berada di awal. Kemudian
Jadi, kita bisa lihat objeknya berada di awal, kemudian subjeknya itu berada di tengah. Nah, karena subjeknya aku, maka kita bisa menggantinya dengan ku. Dan kita gabung dengan penulisan predikat. Tulisnya atau predikatnya itu berupa kata dasar. Jadi prinsipnya, kalau yang kaidah pertama dari OPS atau objek predikat subjek, maka ketentuan kedua ini menjadi objek subjek predikat. Nah, ini untuk untuk subjek yang menggunakan kata ganti orang pertama atau pronomina orang pertama, entah itu tunggal atau jamak, saya atau kami. Jadi seperti itu ketentuannya. Jadi bisa dipahami ya, ada dua ketentuan pemasifan sebuah kalimat aktif. Bisa menggunakan ketentuan pertama, manakala subjeknya orang ketiga atau orang kedua, tunggal atau jamak, atau kata ganti atau nama orang. Nah, ketentuan kedua, manakala dia subjek yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Seperti itu. Yang satu menjadi objek predikat subjek dan predikat aktif me menjadi di. Yang kedua menjadi objek subjek predikat, di mana predikatnya itu menjadi kata dasar. Ya, bisa dipahami. Nah, itu kalimat pasif. Nah, jadi ada dua berdasarkan pengisi predikat. Nah, di pengisi predikat ini selain kalimat verbal, dia juga ada kalimat non-verbal. Nah, kalimat non-verbal ini adalah kalimat yang predikatnya diisi oleh selain kata kerja atau frasa kerja. Dengan demikian, predikatnya bisa predikat kata benda, nomina, kata sifat, atau adjektiva, kata keterangan, atau kata numeralial, kata bilangan. Contoh, ayahku, subjek, seorang polisi, predikat, berupa frasa benda, seorang polisi. Nah, contoh lain, itu kalau dia predikatnya nomina. Kalau predikatnya sifat, misal, gadis itu cantik. Nah, gadis itu subjek, predikatnya cantik. Nah, begitupun dengan contoh-contoh yang lain. Jadi kalimat nonverbal itu adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Ini bisa dipahami ya. Jadi berdasarkan pengisi predikat itu ada dua. Ada kalimat verbal dan ada kalimat nonverbal. Jadi saya lupa menuliskan kalimat nonverbalnya. Nah, tapi saya sudah jelaskan ya. Nah, sebenarnya kalau kalian jeli, ini ada juga di materi sebelumnya, ada di contoh-contoh kalimat. Jadi ada di situ. Nah, selanjutnya adalah pembagian kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Nah, berdasarkan kelengkapan unsur ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kalimat mayor. Kalimat mayor ini adalah kalimat yang terdiri atas unsur-unsur sintaksis yang lengkap. Nah, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Dia kalimat yang lengkap ya, unsur-unsurnya. Subjek, predikat, objek, terangan, atau subjek, predikat. Mengapa sekurang-kurangnya subjek dan predikat? Karena yang namanya kalimat sebenarnya itu unsur intinya adalah subjek dan predikat. Itu unsur inti. Jadi yang harus ada. Untuk objek keterangan dan pelengkap itu bersifat non-inti, unsur non-inti dari kalimat. Nah, makanya yang paling perlu sebenarnya, paling penting dalam kalimat unsur intinya adalah subjek dan predikat.
Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk kalimat minor yang akan dijelaskan selanjutnya nanti. Jadi yang pertama adalah kalimat mayor yang unsurnya lengkap. Jadi ada Ali sedang makan, contohnya dia subjek dan predikat. Aku dan Aryo sebagai subjek, mengunjungi paman, predikat, objek di Surabaya sebagai keterangan tempat. Nah, jadi seperti itu kalimat mayor. Lawannya adalah kalimat minor. Kalimat yang unsur sintaksisnya itu tidak lengkap. Bisa saja hanya subjek, hanya predikat, atau unsur-unsur lainnya. Contoh, pergi. Kan hanya satu kata saja. Akan tetapi, konteksnya itu sudah jelas. Informasinya sudah jelas. Dia meminta lawan bicara untuk pergi meninggalkan tempat. Ini merupakan contoh kalimat imperatif ya. Nah, jadi seperti itu. Contoh kedua, ke pasar. Nah, umumnya juga kalimat minor ini adalah jawaban atas pertanyaan. Nah, ini bisa kita jumpai dalam bentuk dialog. Nah, kalau dalam bentuk dialog kan kita tidak perlu mengulang lagi apa yang dinyatakan atau apa yang ditanyakan oleh pembicara satu. Misalnya ya, pembicara satu mengungkapkan, mau kemana dia? Nah, pembicara kedua itu tidak perlu lagi mengulang, dia mau ke pasar misalnya, tapi langsung saja ke pasar. Sama dengan contoh ini, ke pasar sebagai jawaban atas kalimat tanya, dia ke mana? Nah, itu ya. Yang ketiga, contohnya dilarang merokok. Ini kan hanya berupa predikat saja, berupa kata kerja. Nah, jadi dia merupakan contoh kalimat minor atau kalimat yang tidak lengkap unsur-unsurnya. Jadi itu yang disebut sebagai kalimat minor. Jadi berdasarkan kelengkapan unsur itu ada dua, ada kalimat mayor atau kalimat lengkap, dan ada kalimat minor atau kalimat tidak lengkap. Bisa dipahami ya? Baik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan ketergantungan dalam paragraf. Nah, berdasarkan ketergantungan dalam paragraf ini maksudnya apa? Jadi, kalimat-kalimat yang digunakan dalam menyusun sebuah paragraf kan saling berhubungan. Tentunya kalimat-kalimat tersebut ada kalimat yang sifatnya bebas atau inti, dan ada yang sifatnya sebagai penjelas yang menjelaskan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, dalam jenis kalimat berdasarkan ketergantungannya itu ada dua. Ada kalimat bebas dan ada kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau dapat memulai sebuah paragraf tanpa bantuan kalimat atau konteks lain yang menjelaskan. Beda halnya dengan kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau menjadi pembuka paragraf. Nah, tanpa bantuan konteks. Biasanya kalimat ini menggunakan penanda ketergantungan seperti penanda rangkaian, penanda penunjukan, dan penanda anaforis. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh. Nah, jadi ini ada satu paragraf, dan dalam satu paragraf ini terdiri atas beberapa jenis kalimat. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf ini ada yang berposisi sebagai kalimat bebas dan ada yang berposisi sebagai kalimat terikat. Kalimat bebas disebut juga sebagai kalimat utama dalam paragraf. Kalimat terikat disebut juga sebagai kalimat penjelas di dalam paragraf. Nah, kalau kita perhatikan paragrafnya, maka kalimat nomor 1 merupakan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dengan demikian, kalimat inilah yang menjadi kalimat bebas. Karena dia yang menjadi inti yang dibicarakan dalam paragraf ini.
dia memiliki potensi untuk berdiri sendiri. Sekarang di Riau sangat susah mencari terubuk. Itu kan satu kalimat yang lengkap. Beda halnya dengan kalimat 2, 3, dan 4. Kalimat kedua ini membutuhkan kehadiran konteks tertentu. Konteks apa itu? Ya, konteks di kalimat pertama. Maka dari itu, ketika dia berdiri sendiri, jangankan ikannya, telurnya pun sangat susah diperoleh. Nah, ikannya siapa? Dia kan menggunakan penanda anaforis, ada nya. Nya ini merupakan penanda dari kalimat pertama atau perujukan dari kalimat pertama. Ada terubuk. Nah, jadi ketika dia berdiri sendiri, maka konteksnya tidak jelas. Maka inilah yang disebut sebagai kalimat penjelas atau kalimat terikat. Dia sangat terikat oleh kehadiran dari kalimat utama atau kalimat bebas. Begitupun dengan kalimat ketiga. Kalaupun diperoleh, harganya melambung selangit. Nah, dia juga menggunakan penanda anaforis. Harganya. Harganya siapa? Ya, harganya terubuk. Pasti kembali ke dirujuk yang kalimat pertama. Begitupun dengan kalimat keempat. Makanya ada kecenderungan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Nah, di sini ada perulangan juga atau ada perujukan dari kalimat bebasnya. Perujukannya apa? Nah, di situ masyarakat nelayan di sana. Di mana? Ya, dirujuk lagi di kalimat pertama, yaitu di Riau. Nah, makanya kalimat 2, 3, dan 4 ini merupakan kalimat terikat. Karena dia terikat oleh konteks-konteks tertentu yang dibawa atau yang dijelaskan oleh atau yang terdapat di kalimat bebas. Beda halnya dengan kalimat bebas yang dapat berdiri sendiri. Baik ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi itu materi kita tentang jenis-jenis kalimat. Ada berdasarkan intonasi final, yaitu kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklamatif. Ada berdasarkan pengisi predikatnya, ada kalimat verbal yang predikatnya kata kerja atau frasa kerja, ada kalimat non-verbal yang predikatnya selain kata kerja atau frasa kerja. Nah, ada juga kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Ada kalimat mayor yang lengkap dan ada kalimat minor yang tidak lengkap. Ada juga berdasarkan ketergantungan dalam paragraf. Ada kalimat bebas dan ada kalimat terikat. Ada juga tadi di awal kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Nah, kalau kalian ingin lebih memahami, itu bisa dibaca di beberapa rujukan. Ini ada yang saya rujuk, yaitu dari Alwi Hasan, DKK, di Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ada juga di Abdul Khair. Judul bukunya Linguistik Umum. Nah, jadi seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa akan ada tugas sebagai bentuk pemantapan dari pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Tugasnya seperti apa? Ya, silahkan tunggu saja dari saya secara langsung. Nah, baik ya. Silahkan bertanya kalau ada yang kurang dipahami. Saya akhiri ya, saya cukupkan penjelasan materi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.